Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budi Setiati dan pemirsa setia Jejak Sanggul, salam persahabatan. Jumpa lagi bersama saya Vicky Abindanu dan Mas Karyono. Dalam episode yang kita akan bahas hari ini adalah bagaimana cara mempelajari tenaga dalam murni. Ya. Seperti yang kita pernah bahas di episode sebelumnya ya, bahwa tenaga dalam murni yang terutama kita pelajari di PPS Budi Setiati, bahwa komponen utamanya adalah salah satunya melalui udara ya. Betul, ya. Kemudian kita olah di dalam tubuh kita sendiri. Secara spesifik Mas Kar, Ya. terkait dengan banyak sekali omongan yang beredar bahwa Ya. tenaga dalam murni itu sebenarnya tidak ada. Ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa tenaga dalam murni itu sebenarnya juga termasuk tenaga dalam isian. Tapi kalau yang saya pelajari di PPS Budi Setiati, saya bisa katakan itu. Untuk lebih jelasnya, sahabat Budi Setiati dan pemirsa setia Jejak Sanggul, kita minta penjelasan kira-kira dari Mas Kar. Apa sih Mas sebenarnya Mas? Untuk kita mengetahui dan mempelajari cara yang lebih spesifik terkait dengan ilmu tenaga dalam murni itu sendiri. Sebelum kita menjawab, kita menanggapi dari pertanyaan dari Mas Vicky. Yang dimaksud tenaga dalam murni itu adalah bagaimana kita mempunyai suatu tenaga yang lebih, tapi adalah hasil latihan dari sifatnya yang murni. Kenapa saya bilang murni? Sumber utamanya adalah bagaimana kita mengambil atau memohon pada Allah untuk meminta suatu kelebihan kita, apa yang sesuai yang kita harapkan, tapi sifatnya adalah dari setan, yaitu adalah udara. Itu sifatnya murni. Jadi kita murni ini bagaimana kita mengolah suatu dataannya, yaitu yang bersifat udara, itu nanti akan kita olah dengan cara-cara yang benar sesuai dengan apa yang kita terima ya, tanpa bacaan, tanpa mantra dan sebagainya. Jadi intinya adalah kita hanya berdoa bagaimana selama kita melatihnya kita adalah diberikan suatu keselamatan, kesehatan untuk menjalankan atau melatih tenaga dalam murni. Itu aja. Jadi adalah mengatakan bahwa tenaga dalam murni itu tidak ada. Ya itulah yang saya katakan tadi, itu adalah tenaga dalam murni. Intinya adalah tanpa baca mantra, tanpa baca sesuatu, hanya bacaan kita adalah satu, hanya mohon pada Allah Tuhan untuk keselamatan di dalam melatihnya, dan kita mohon dan suatu kelebihan. Itu kembali pada Allah yang akan memberikan. Kalau untuk tenaga dalam isian, kan kita seolah-olah memanggil Ya. untuk mendampingi kita ya. Dari segi ilmiah, mungkin kalau saya bukan orang kedokteran, ya. tapi kan kita Ya. juga pengen supaya teman-teman sahabat Budi Setiati dan pemirsa setia Jejak Sanggul paham Ya. seperti apa sih kira-kira nih Mas dampak dari tenaga dalam isian yang dipelajari orang itu seperti apa? Ya. Jadi sebelum kita berbicara masalah dampak ya, kita akan berbicara dulu adalah tenaga dalam yang sifatnya isian ya. Isian itu maksudnya berarti bukan murni kan, karena kita memanggil karena kita menjalankan tenaga dalam itu adalah bagaimana kita mempelajari dengan cara-cara menjalankan suatu puasa, entah itu ada bacaannya yang sudah ditentukan sesuai dengan apa yang akan dipelajari itu. Misalnya ajian baca musti, ada ajian mulut putih, ada ajian bangun rontong, ada ajian bayi putih, dan sebagainya lah ya. Itu dengan baca itu sifatnya adalah manggil, kamu paham saya. Dengan menjalani puasa, prihatin, terus kita baca itu sifatnya manggil. Pada suatu saat yang sudah ditentukan terpenuhi, kita pelajari, kita jalani, kita akan datang lagi. Entah itu mendampingi kita
bukan masuk ya, mendampingi menurut paham saya, karena makhluk kayak gitu tuh menurut paham saya itu yang saya terima nggak bisa masuk ke tubuh manusia, paling mendampingi ya. Suatu saat kita butuh pasti akan datang itu, karena sifatnya manggil dan otomatis dia datang. Karena apa? Karena udah kita pelajari kan, udah kita kenal, begitu kita baca dia akan datang untuk membantu kita, entah kita di dalam pengeroyokan atau supaya kita lolos dari perkempungan dan sebagainya, itu dia yang yang bekerja, bukan kita. Nah, bedanya lagi mempelajari tenaga dalam yang sifatnya instan atau bukan murni, itu adalah tanpa didasari dengan latihan fisik, tanpa didasari latihan fisik. Beda dengan kita melatih tenaga dalam murni yang sifat kita ngambil dari udara, kita olah dalam pernapasan, itu tanpa dipanggil pun kita di saat dibutuhkan otomatis akan keluar dengan sendiri, akan muncul sesuai dengan apa yang kita hadapi, masalah apa ya. Nah, itu bedanya. Kalau tenaga dalam yang sifatnya bukan murni adalah tanpa didasari dengan senam-senam yang teratur. Nah, kalau yang murni pasti di satu doa mohon keselamatan dalam latihan. Dan kedua, kita selalu diawali oleh suatu pelemasan kita, fisik kita, dan selam-selam dan yang kita disebutkan masing-masing dari perguruan. Oke. Nah, kalau mengenai dampak spesifiknya Mas, yang ilmiahnya, kan saya juga pernah dengar ada cerita-cerita bahwa kalau orang yang punya isyan itu pada saat meninggal, itu kan tanda kutip ada kesulitan. Betul. Ya. Nah, itu memang sering terjadi seperti itu. Lebih karena apa sih? Ya. Dan ini kita akan menjelaskan ini sesuai dengan pengalaman saya juga, semasa kecil saya, tetangga dan orang-orang yang kita pernah hadapin, kita melihat kondisi kejadian-kejadian itu. Memang tadinya saya bingung, tapi akhirnya berpikir, oh iya ya, dia nggak sadar bahwa semua ciptaan Allah, semua makhluk hidup atau kita lah ya, itu diciptakan melalui rahim itu, dilahirkan di alam di dunia, dan suatu saat kita ada waktu yang dipanggil, kita akan kembali. Nah, pada saat Allah memanggil kita, sudah waktunya kita kembali, Allah akan melihat. Saya belum pernah, waktu saya menciptakan Anda itu tidak pernah ngasih seperti sesuatu, kecuali hanya napas. Ada 4 ciptaannya, itu adalah ya napas, ya surya, ya tirta atau air, ataupun bumi atau tanah. Nah, tapi kok ini ada yang lain, saya nggak pernah memberikan seperti ini waktu menciptakan. Nah, tolonglah bersihkan dulu, dia nggak akan mati. Makanya banyak dulu yang saya pernah perhatiin tangga dan sebagainya, itu ada yang punya sesuatu itu sulit dan sakit terus menaun. Kasihan kalau lihat kondisinya. Ternyata itu harus dibersihkan. Setelah itu diberikan orang yang mungkin lebih dari yang lebih jago atau pintar, karena ilmu lebih tinggi. Setelah hilang baru dikembali. Nah, itu dampak dari mempelajari sesuatu ilmu tenaga dalam yang sifatnya bukan murni. Tapi saya tidak akan menyalahkan saudara-saudara kita ya yang mempunyai kelebihan seperti itu. Tidak akan menyalahkan. Karena apa? Memang masing-masing Allah memberikan surat kelebihan tersendiri. Nah, kebetulan budi jadi saya diberikan yang murni itu. Tapi jawaban apa yang saya jelaskan ini adalah ini hanya dikasih satu petunjuk. Ini loh, kalau belajar begini, saya pernah dikasih petunjuk seperti ini. Itu menurut saya. Berarti memang kalau kita lihat secara risiko ya Mas, dampaknya besar juga ya kalau untuk yang isyan Mas. Ya. Kalau untuk yang murni sendiri itu saya sih lebih melihat jauh lebih banyak manfaat ketimbang itu. Nah, kalau untuk kira-kira di PP Studi Jari sendiri itu ada nggak yang bisa dipelajari spesifik
bagaimana cara kita mempelajari spesifik gitu tenaga dalam murni Ya, melalui proses, nanti ada tahapan seperti apa mungkin ada. Jadi kita untuk digudisasi yang saya terima ini, ya saya terima. Itu dari belajar ilmu tenaga dalam murni itu tergantung kebutuhan. Misalnya Mas Vicky kepengen punya suara tenaga dalam murni tapi untuk misalnya pemukulan. Terus ada juga yang si B minta belajar ke kita itu belajar tenaga dalam murni tapi sifatnya untuk supaya gangguan makhluk-makhluk keselamatan tidak ganggu kita. Ada juga kita untuk bagaimana kita membersihkan suatu tempat yang penuh dengan makhluk-makhluk yang nggak kelihatan itu banyak sekali. Jadi tergantung dari si individu kepengen mau belajar tenaga dalam murni itu apa. Itu DBS siap ada semuanya ya. Jadi sifatnya murni. Jadi kita nggak ada dampak lain-lain, nggak ada ya. Nah tapi jangan terlalu memaksakan karena gini misalnya ada seseorang anggota kita mengalami berapa kali itu ya, dia mempelajari sesuatu, dia kepengen memukul, pengen punya tenaga lebih untuk pemukulan benda keras, tapi dari segi fisiknya pun itu tidak memungkinkan, nggak bisa dipaksa juga, nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa malah nanti organ jatuh. Dan cara melatih pernapasan hati-hati juga. Kalau kita melatih fisik, dampaknya Pak, kadang-kadang kita salah urat atau kesleo dan gampang dilihat, gampang dikenai. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana nanti dengan cara latihan memaksakan diri, ya kan? Karena kemampuan si orang itu berbeda-beda cara menahan napas, ya. Itu dampaknya Pak. Dari 5 komponen yang ada di organ dalam kita itu yang tadi tak jelaskan adalah lambung, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Ini jangan sampai kena ini. Salah aja kita memaksakan diri dengan tanpa nggak sesuai dengan porsi kita, dan pelatih juga nggak memahami, bisa jebol ini. Impactnya malah ke organ Itu kita. dampaknya itu justru bukan apa yang kita harapkan mempunyai suatu kelebihan, tapi justru malah fatal. Itu yang kita harus waspadai. Ya itu kita nggak usah cerita banyak lebar. Tapi itu yang saya waspadai. Contoh udah banyak masalah, tapi alhamdulillah kita nggak ada ya. Karena kita tahu posisi ACB. Biar badan gede, porsinya nahan napas paling berapa menit. Badan kecil justru malah bisa 10 menit. Nah inilah. Jadi pelatih tidak bisa memasakkan kamu harus sekian nggak bisa. Bukan sehat, bukan apa yang dipelajari itu terpenuhi, malah bisa fatal. Jadi fatal ya. Nah, fatal itu bisa terus saja meninggal gitu aja. Atau jebol kalau ini yang kita waspada. Nah kita harus jeli waspada, makanya belajar sesuatu tolonglah tanyakan dulu, apalagi dulu udah punya penyakit dalam harus diutarakan. Jadi kita tahu, jangan dipaksakan lagi ya, itu menurut Anda. Dan untuk keterbukaan dari individu. Karena apa? Sebelum masuk kita harus ngomong dulu pernah penyakit apa, apalagi penyakit dalam, dan utarakan itu. Jadi kita tahu gitu loh. Nah makanya lebih baiknya kalau kita ini cek dokter dulu, check up ya, kita punya kelainan apa. Jangan sampai kita masuk, kita nggak bicarakan, tahu-tahu fatal kejadiannya. Disalahkan ya adalah pelatihnya ya. Nah harusnya terbuka. Nah, dan kita maaf ya, kalau namanya kita punya sesuatu lebihan diberikan dari Allah yang murni, kita jalannya pun santai, kita tidak merasa kita punya sesuatu. Beda sama kalau yang kita istilahnya tenaga dalam yang non murni, tapi intinya ada itu. Kalau kita ibaratnya, kalau kita yang sifatnya punya yang sifatnya non murni, saya yakin penampilan kan beda. Karena apa? Ibaratnya ini ya, merasa bahwa kita kemana-mana membawa badik, bawa pisau, wah itu udah pasti dong. Kita kan nggak pernah bawa apa. Nah itu aja. Itu saya yakin perasaan seperti itu. Jadi wah siapanya itu hujan juga tusuk. Nah ini kalau murni enggak. Jadi penampilan biasa. Itulah yang kita merasakan bahwa kita merasa nggak punya apa-apa, tapi pada suatu saat di hadapan masalah apapun akan muncul dengan sendirinya. Karena apa? Terdekat kelebihan-kelebihan yang kita latih memang murni dari Allah. Itu tenaga dalam murni ya seperti itu.
Nah, sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Jejak Sang Guru, saya cerita sedikit mengenai pengalaman saya dulu ya, belajar PPS Budi Sejati, bahwa Mas Kar pernah memberikan kita satu proses Ya. mengenai belajar tadi ya, ilmu apa namanya, tenaga dalam murni. Dan Murni. saya pribadi, saya ngalami betul itu. Pada saat kita mau naik tingkat atau apapun itu, walaupun sebenarnya kita sendiri bisa langsung naik ke atas, Mas. Yang saya dapat dari Mas Kar dulu adalah pada saat saya mau naik ke tingkat 5, maka saya harus naik di tangga 1, 2, 3. Betul, betul. Dan kalau saya pikir-pikir pribadi nih Mas, dulu saya bisa aja langsung kalau saya naik 5 bisa. Tapi alhamdulillah apa yang Mas Kar sampaikan dan bagikan kita dulu ya, mengenai ilmu budi ABC itu, nah, dan alhamdulillah sekarang pun saya merasakan manfaat. Amin, amin, amin. Dan sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Jejak Sang Guru juga menurut saya harus tahu nih bahwa kita di Budi Sejati sendiri semua ada proses. Ya, proses ini. Ya. Semua itu kita pelajari dengan proses yang baik, dan ya kalau sempurna alhamdulillah Ya. kita insya Allah bisa lah. Ya. Ya. Tapi itu tadi, kalau kita mau naik langsung dengan 5, walaupun kita bisa, tapi ada 1, 2, 3 tempat yang memang kita harus. Nah, tujuannya yang mungkin Mas Kar bisa jelaskan ya. Jadi kembali kita masalah apa namanya yang sifatnya ilmu belajar ilmu nih. Misalnya Mas Vicky mau belajar ilmu, tanpa dia menanyakan apapun, disuruh membaca sesuatu atau mantra katanya. Itu paling menurut paham saya lebih baik jangan langsung kita telan mentah, tapi tanyakan dulu. Kalau kita baca mantra ini tujuannya itu unsurnya apa sih? Tujuannya apa, untuk unsur apa? Itu tanyakan dulu. Jangan sampai kita tahu belajar tapi tanpa tahu bahwa bacaan ini yang kita baca apa, artinya apa, tujuannya apa. Ini enggak. Itu kalau perlu sahabat jadi kalau tanyakan dulu deh. Jadi supaya kita tahu. Kalau misalnya udah tahu, nah kita lanjut atau mundur, monggo ya. Jadi jangan sampai kita niatnya baik, malah nanti dampak apa namanya bentuknya atau dampaknya nggak sesuai dengan kita harapkan, malah mencelakakan kita. Itu menurut paham saya ya. Jadi kita tidak melarang dari saudara-saudara kita mau belajar apapun, monggo silahkan. Dan saya tidak akan mengganggu dan menyinggung pada saudara-saudara kita yang punya kelebihan memberikan suatu ilmu-ilmu yang tidak menyinggung. Nah, nanti dari saudara-saudara kita tinggal milih mau cocok yang mana sih untuk pelajari, monggo silahkan. Nah, itu ya pemirsa setia Jejak Sang Guru dan sahabat Budi Sejati, bahwasanya saya jadi teringat ada tulisan Jawa sedikit ya Mas. Ada, saya pernah baca tuh, boleh bagi ini Ya, gitu. Kalau kita bahasa Indonesia kan tuh carilah guru yang benar. betul. Jadi mencari suatu pembimbing atau guru yang jernih gitu. Karena bukan guru ya, pembimbing. Kalau guru kan saya bilang pernah kita bahas bahwa semua umat itu punya guru tersebut, namanya guru sejati. Gitu kan. Nah, guru sejati gimana cara menemukan guru sejati? Ada proses. Kita harus mempelajari bagaimana, carilah saudara kita dulu. Nah, setelah itu baru cari. Nah, itu nanti akan mungkin kita angkat nanti di episode berikutnya. Ya. Tapi memang ini menarik ya Mas. Tetap tenaga dalam murni dan tenaga dalam isian itu ya sekarang kan berkembang banyak Mas. Cuman ya kalau saya pribadi yang saya jalani di PPS Budi Sejati itu memang murni. Saya sendiri ngalami, dan itu kalau kita bicara manfaat jauh lebih manfaat. Ya. Nah, kembali kepada kita masalah tenaga dalam non murni, itu kita kembali ke era zaman nenek moyang kita. Itu banyak mempelajari. Karena apa? Ya zaman itu zamannya zaman dalam kita dijajah. Otomatis orang kan banyak mempelajari, nggak tahu risikonya apa, yang penting kita pelajari karena butuh aman, butuh selamat. Karena kalau ketangkep Belanda atau habis kita itu, bisa jadi dibunuh. Maka dia cari bagaimana mencari keselamatan, mencari
keamanan dan sebagainya. Itu belajar tuh banyak sekali zaman dulu, termasuk seluruh yang kita bapak kita sendiri juga begitu. Nah itulah dari sekarang eranya udah beda, eranya sekarang era teknologi, bukan seperti dulu lagi. Nah harus kita belajar sesuai dengan kondisi yang kita temui. Yang jelas adalah sekarang itu kehidupan, kalau mau tahu yang kita hadapi itu berat kehidupan. Oke, nah sahabat Budi Sejati dan Pemirsa Setia Jaksa Guru, ini menarik buat saya ya, bahwasanya memang di Budi Sejati ini luas sekali Mas Kadi ternyata. Kita nanti coba akan kupas juga, ada beberapa lah yang nanti saya siapkan juga. Oke. Ini kan kita coba bisa di tenaga dalam kemudian bagaimana cara mempelajari manfaat, dampak, efek dan sebagainya, baik secara fisik ke kita maupun lingkungan. Dan juga tadi kita ulas sedikit seperti apa tenaga dalam menurut pandangan dari Mas Karyono tadi. Tapi kalau gini Mas Kar, kira-kira kalau ini bicara tenaga dalam inisiatif, dia itu sebenarnya kalau dari prosesnya sendiri pelajarinya lama atau seperti apa Mas? Oke. Jadi gini, kalau yang saya dapat ya, bukan kita harus mempelajari seperti itu, tapi saya dapat jawaban-jawaban mungkin ya dimaksud itu adalah kita siapa tahu dari saudara kita bermanfaat saudara-saudara kita yang bingung menghadapi itu. Nah kita hanya diberikan. Nah dalam proses mempelajari tenaga dalam yang non murni itu macam-macam. Misalnya orang yang lebih ramai adalah jalan goyang misalnya, ya kan? Itu ya memang ada puasa, jalan puasa ada mantranya, tapi mantra cuma pendek. Proses. Nah terus ada juga yang belajar, ya tadi saya bilang belajar musti. Belajar musti itu adalah bagaimana kita menghadapi orang bisa mukul, itu bisa punya tenaga lebih yang fatal lah, lawan kita. Itu beda-beda cara menjalankan. Ada yang mungkin menjalankan puasa misalnya nyuntik atau yang ngebleng atau pabrik demi dan sebagainya, itu beda-beda. Jadi tapi dengan yang ditentukan itu, kalau memang benar cara menjalankan, sang guru itu memberikan petunjuk itu sesuai dengan apa yang diberikan tepat, itu juga langsung dia dapat langsung. Jadi prosesnya adalah tergantung dari ilmu yang kita pelajari, beda-beda. Mantranya beda, puasanya beda, ya kan? Nah itu proses dalam mendapatkan mempelajari ilmu non murni. Tapi kalau kita bicara yang murni tadi kan prosesnya memang dari kita. Betul ya. Dan tadi saya coba analogikan bahwa kita mau naik tingkat 5, supaya kita bisa. Kalau di Budi Sejati kita belajar melalui santri dulu. Karena gini Mas Bigi, kita memberi pernapasan, kita nggak bisa langsung. Misalnya kita tahu maksimal menahan napas di dada maupun di perut 7 detik. Begitu dia mulai masuk ke kita latihan, langsung kita hajar secara nafas 7 detik, ambil jebol. Saya yakin jebol fisiknya. Nah terus pelan-pelan, pertama nahan 2 detik dulu, berapa kali latihan baru nambah 1 detik. Itu caranya. Nanti yang kita harapkan maksimal 7 detik. Jadi bertahap tadi yang bilang naik tangga tadi. Kalau kita langsung biasa ajar, begitu masuk ke latihan ke punya tenaga lebih dengan latihan pernapasan, itu murni loh ya. Itu langsung diajar langsung dengan waktu menahan nafas sekian detik. Itu bahaya sekali. Yang kalah pasti jebol dan dalam kita. Nah kita bertahap seperti yang katakan tadi, membagi seperti naik tangga. Nah sasaran kita 7 detik setiap nahan nafas, dada maupun perut. Tapi nggak bisa langsung seperti 2 detik dulu. Tetap ada proses. Ada tahapannya, nanti ada itu detik dulu. Terus dia punya penyakit asma, ya kita lain lagi caranya. Oh dia punya penyakit ini, ya kita beda-beda. Makanya kita kalau misalnya kita bawa suatu kelompok, ada yang berpenyakit, kita pisahkan. Jangan dicampur dengan sehat. Ya kasihan yang ini bisa jebol. Ya bahaya sekali. Secara emosi juga itulah ya, perlunya seorang pembimbing yang profesional. Ya. Ya. Nah,
sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Jejak Sang Guru, seperti yang tadi Mas Kar utarakan juga ya, tetap kita kembali ke proses. Betul. Ingat, kalau kita mau naik, analoginya kita mau naik tingkat 5 ya pasti kita 1, 2, 3. Betul, betul. Mungkin kita bisa aja langsung loncat ke sana Bisa. ya, tapi risikonya Dampaknya. itu lebih bahaya dari yang Dampaknya kita bahaya. tahu. Bukan cari sesuatu yang kita harapkan tercapai, justru fatal. Nah Itu bahaya. dan jangan lupa teman-teman sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Jejak Sang Guru, jangan lupa like, comment, and subscribe Jejak Sang Guru. Kita ketemu lagi di lain waktu, Mas Kar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak. Salam persahabatan.